Ada satu topik yang sangat menarik kita akan bahas pada kesempatan berbahagia ini. Memperhatikan beberapa hal terkait tugas atau peran guru, baik itu formal ataupun informal. Guru bidang studinya saja kadang tidak dianggap, dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dan juga penonton podcast RRI Toli Toli. Hari ini bersama saya Mariani Rauf dan alhamdulillah untuk hari ini saya juga sudah bersama dua narasumber kita. Ini perempuan-perempuan hebat, wanita yang ada di Kabupaten Toli Toli yang juga begitu aktif dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah Mbak Sri Sudaryati SPD MPD. Ini beliau adalah dosen di Unisa Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini? Iya. Mbak Sri, panggilnya Mbak Sri saja ini ya? Sri saja. Bu Sri kayaknya, soalnya sudah Sri. menikah. Oh, sudah menikah. Oke, baik. Sehat selalu ya Mbak Sri? Iya, alhamdulillah. Bu Sri. Sehat. Oke, selanjutnya yang kedua kita bersama dengan Mbak Johana. Assalamualaikum Mbak Johana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Mbak Johana selalu begitu aktif dalam dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Toli Toli ini ya. Pokoknya di mana-mana ada kegiatan literasi, baca, tulis dan juga lain sebagainya pasti selalu ada beliau ini ya. Oke, kita berbicara terkait dengan bagaimana tentunya peran guru dalam meningkatkan potensi anak bangsa. Ya, kita berbicara tentang dunia pendidikan. Kita tentunya ingin agar pendidikan kita semakin lebih maju dan untuk pendidikan yang lebih maju itu butuh guru-guru dan juga butuh tenaga pendidik yang punya skill. Nah, kita ke Bu Sri dulu ini. Bagaimana sebenarnya guru agar punya kemampuan yang mumpuni sehingga bisa memberikan pendidikan terbaik bagi anak bangsa kita? Iya, baik. Ya, topiknya sangat menarik terkait peran guru untuk anak bangsa, khususnya bagi peserta didik. Saya sebagai seorang pendidik di sini memperhatikan beberapa hal terkait tugas atau peran guru dalam dunia pendidikan. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 itu beberapa peran guru, salah satunya itu mendidik ya. Kita tetap harus melihat beberapa hal tersebut. Ya, bagaimana cara kita mendidik dengan menggunakan memfasilitasi siswa untuk belajar dengan memahami apa yang kita berikan. Kemudian membimbing ya, bagaimana membimbing mengarahkan tujuan pembelajaran. Kemudian mengajar. Nah, di sini dituntut kita harus bersikap secara profesional, bagaimana menguasai pemahaman di dalam dunia pendidikan sesuai basic keilmuan kita ya. Kalau saya khususnya di bidang bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Kalau Ibu Jo mungkin di tingkat dasar ya harus dituntut untuk bisa semuanya ya Bu ya. Ini lebih hebat lagi nih. Ya, kemudian bagaimana mengarahkan peserta didik untuk memilih pilihan yang baik dan benar. Kemudian mengevaluasi bagaimana di akhir itu kita bisa mengukur pembelajaran kita berhasil atau tidak ketika kita melihat peserta didik kita berhasil. Iya, seperti jadi itu kira-kira. seperti itulah penjelasan dari Bu Sri ya. Saya ke Mbak Jo ini. Biasanya saya panggil Mem Jo ini. Lebih familiar begitu Mem ya. Jo ya. Oke, baik Mem Jo. Kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, tentunya agar semakin lebih baik, maju, tentunya kita ingin generasi bangsa kita itu semakin lebih baik lah ke depan ya. Nah, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang guru begitu? Baik, sebelumnya saya mau ucapkan selamat Hari Pendidikan dulu nih untuk walaupun semua. Sudah lewat ya. Sudah lewat tanggal 2 Mei kemarin. Sebelum saya masuk ke topik pembahasan kita peran guru, saya mau mengingatkan dulu nih sama teman-teman. Apa sih sebenarnya pengertian guru? Karena begini ya, hari gini kebanyakan anak-anak kita menganggap guru itu hanyalah guru kelas atau wali kelasnya. Iya, atau yang berada, yang berada di gitu dalam ya? kelasnya. Jangankan untuk guru-guru yang mengajar dia di luar, baik itu formal ataupun informal, guru bidang studinya saja kadang tidak dianggap, dilupakan. Bahkan namanya kadang tidak ditahu kan. Ini pengamatan saya langsung baik di lapangan ya.
mereka kadang memanggil itu guru PJOK saya, guru penjas saya, tapi guru tidak bahasa sebut Inggris nama. saya, tidak sebut nama. Iya. Nah, ini yang sangat miris pengamatan saya. Anak-anak seharusnya kita membimbing anak-anak kita itu mengetahui sebenarnya apa pengertian guru, gitu. Yang paling sedih adalah pasti anak-anak kita banyak yang melupakan jasa dari guru mengaji. Ini nih. Padahal kalau kita mengingat kembali pengertian guru adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuannya, mengajar pada anak-anak atau seseorang baik itu formal ataupun informal, baik akademik maupun non akademik. Sehingga kita akan mengingat kembali nih, Mas, seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan yang dilupakan oleh anak-anak kita ini adalah taruhlah guru mengaji, kemudian coachnya, sabemnya, guru-guru yang mengajar di non akademiknya, guru seninya, atau apalagi nih ya, ada misalnya mohon maaf seseorang yang tidak bekerja di bawah naungan dinas pendidikan dan memiliki skill tertentu untuk mengajar murid sehingga dia berani membuka jasa bimbel misalnya, itu kadang tidak dianggap sebagai guru oleh muridnya. Nah, inilah ini yang sangat miris bagi saya. Kita atau mungkin anak-anak murid kita. Iya. Ini yang ada di pikiran mereka, guru itu yang Hanya mengajar yang di kelas. mengajar di kelasnya. Itu Iya. yang mungkin ada di pikiran. Ya, mereka. sehingga kalau kita berbicara sesuai dengan tema kita ini sangat krusial peranan guru terhadap Untuk meningkatkan kompetensi kompetensi anak bangsa. Nah, satu lagi dulu nih berbicara tentang anak bangsa. Anak bangsa tentu bukan hanya siswa yang bersekolah ya. Saya kebetulan juga saya pegiat literasi yang sering turun ke pedesaan, itu bahkan saya mengajar anak-anak yang tidak bersekolah. Anak-anak yang bahkan belum usia sekolah itu suka kan belajar sama kita. Nah, baik kalau begitu kita masuk ke peranan guru. Tentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengertian guru, otomatis peranan kita sebagai guru adalah sebagai pengajar atau pendidik. Guru mentransfer ilmu pengetahuannya kepada anak-anak. Kemudian guru juga membimbing. Jadi selain kita memberikan ilmu pengetahuan, itu kita membimbing, membimbing karakter mereka, membentuk akhlak mereka. Nah, tentu juga kita pasti bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan tambahan, tidak hanya berfokus di pelajaran tertentu. Nah, kemudian peranan guru ini yang paling sedikit luas sekali pembahasannya adalah ketika guru itu sebagai motivator atau inspirator. Jadi agar kita bisa disebut sebagai motivator atau inspirator, tentu kita harus mempunyai something spesial yang anak-anak kita bisa lihat di diri kita ya. Seperti saya mau cerita sedikit nih mohon waktunya. Seperti kemarin ada pertandingan lomba bertutur di Dinas Perpustakaan, itu sangat bagus. Dinas Perpustakaan mengadakan lomba itu sebagai wadah kepada anak-anak. Jadi salah seorang siswa saya mengetahui hal itu, kemudian dia mengatakan, "Mem, saya mau suka ikut itu dan Jadi Mem." ada kemauan Iya, untuk ikut saya begitu pernah ya? lihat postingannya Mem ikut juga lomba storytelling. Saya mau. Nah, berarti kita ini berarti sudah seperti motivator untuk dia kan. Ya udah kita latihan. Kita coba latihan, namun sayang sekali kita belum berhasil. Nah, namanya murid ketika dia tidak berhasil itu pasti ada kekecewaan. Di sini lagi Kak Ani dan teman-teman sekalian, kita sebagai guru dituntut agar bagaimana kita menjadi mentor yang baik. Kita otomatis kita harus membangkitkan semangatnya untuk terus belajar lagi. Kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa iya kenapa kita kalah. Langsung putus asa. Iya, langsung putus asa. Otomatis si anak yang sedang membentuk karakternya dia ini, mencari jati dirinya dalam belajar ini, kita harus tingkatkan agar tidak membenci sesuatu yang mungkin memang mengecewakan dia pada saat itu. Jadi memang peran guru itu begitu besar ya. Selain bukan hanya sekedar mengajar di kelas, tapi juga bagaimana agar para murid itu bisa lebih semangat untuk tidak putus asa. Meskipun sudah mencoba walaupun juga gagal, tapi bagaimana seorang guru itu bisa memotivasi ya. Oke, saya ke Mbak Sri lagi. Kalau melihat ini tentang dunia pendidikan kita, siapa sih yang tidak ingin anak-anak kita, generasi bangsa kita menjadi cerdas, anak-anak yang memang punya masa depan yang lebih baik ke depannya. Nah, disinilah peran guru, tenaga pendidik yang memang sangat-sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas guru yang semakin lebih baik atau mumpuni. Apa sebenarnya yang perlu kita lakukan nih agar ilmu itu bisa diserap oleh anak-anak bangsa kita? Iya, baik. Pertanyaannya menarik sekali. Sebelum kita mengetahui potensi anak ini, itu kita harus mempelajari dulu ada 8 multiple intelligence ya untuk
untuk mengenali kecerdasan anak. Itu salah satunya ada kecerdasan secara visual, linguistik, dia mampu untuk bercakap, berbahasa di masyarakat. Itu bisa dilihat ketika ia pandai tadi storytelling dan sebagainya. Itu kan kita bisa melihat dia kecerdasannya secara linguistik anak-anak tersebut. Kemudian ada kecerdasan visual tadi, ada matematika, bisa bermusik dan sebagainya. Itu ada 8 kalau tidak salah, itu 8 multiple intelligence. Nah, untuk mengarahkan peserta didik bisa bisa mengetahui potensi di dirinya ini, kita harus memberikan seperti tadi dikatakan oleh Ibu Johanna ini terkait bagaimana guru menjadi motivator kepada peserta didik. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau kita mengajar di dalam kelas, ketika kita hanya memperhatikan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Itu misalnya jangan hanya memperhatikan dari penampilan saja. Ini kalau saya mau mengajar ini harus tampil sebisa mungkin menarik di peserta didik. Itu ada salah satunya. Tetapi kalau tidak memperhatikan kualitas dari apa yang kita ajarkan, nah itu akhirnya jadi minus sendiri. Nah, seperti ada opini yang dikembangkan salah satu motivator advokasi pendidikan ini. Ibu Jo mungkin pernah dengar terkait guru badut. Iya benar. Iya. Lucu-lucuan di dalam guru kelas. Guru badut itu ada dikembangkan opininya oleh Bapak Iman Zainul Haidi kalau tidak salah. Itu salah satunya tidak memperhatikan etika, akhirnya etika dalam mengajar yang harusnya kita memberikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, tetapi dicoreng oleh adanya guru badut, istilah guru badut tersebut atau guru konten kreator. Nah, melihat ada sisi positifnya sebagai guru konten kreator, tetapi ada juga etika yang harus kita perlihatkan atau kita perhatikan. Ini yang pertama, itu terkait etika. Apakah anak tersebut ketika kita menampilkan wajahnya, dia bersedia tidak di dalam konten kreator kita. Ini kan etika yang harus kita perhatikan. Apakah orang tuanya ini setuju ketika kita menampilkan anak tersebut atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita terlalu fokus untuk memikirkan konsep dari konten kreator kita, akhirnya kita jadi pusing, jadi stres sendiri sebagai seorang pendidik. Tidak fokus lagi untuk mencari bahan ajar kita di dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga, guru yang berjoget-joget di TikTok. Ini kan sudah ditahu lah ya, yang lagi viral-viral saat ini. Banyak guru-guru yang memperlihatkan dia pandai menari dan sebagainya, bahkan di depan peserta didik. Bahkan ada yang mengajak peserta didik tersebut untuk berjoget-joget. Nah, ini kan terkait etika. Kita kembali lagi ke peranan guru tersebut. Bagaimana fungsi guru tersebut? Kalau kita mau menjadi contoh yang baik kepada peserta didik, usahakan kita harus belajar dari harus dari diri kita sendiri dulu. Setidaknya mampu untuk bisa memberikan contoh. Iya, begitu, betul. Ya? Iya. Oke, semakin menarik ini apa yang kita bahas ya. Saya ke Mem Jo lagi. Nah, setiap anak itu pasti punya kemampuan dan juga skill yang berbeda-beda. Bahkan juga mungkin ada yang cepat menangkap pelajaran, ada juga yang agak sedikit lambat ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya mensiasati sebagai seorang guru ini? Wah, ini pasti harus banyak bersabar begitu ya. Masya Allah, Kak Ani dan teman-teman, tahu nggak sih kalau dalam hati saya itu sebenarnya saya tunggu-tunggu pertanyaan seperti ini. Teman-teman, saya mau coba ingatkan kembali, sempat ingat nggak kasus viral seorang guru di Sulawesi Selatan yang marah-marah karena tulisan peserta didik yang naik ke kelasnya itu tidak bisa terbaca. Sebenarnya saya sepakat dengan guru itu. Hanya saja mungkin penyampaian beliau kurang tepat sehingga mendapatkan teguran dan sanksi dari PGRI setempat. Jadi begini, kenapa guru seringkali kecolongan terhadap peserta didiknya? Karena mungkin guru tidak melakukan asesmen kognitif dan non kognitif. Iya, betul. Ya, asesmen kognitif dan non kognitif itu tidak hanya berlaku pada kelas yang rombelnya itu merupakan tahun ajaran baru menerima siswa baru. Guru yang lama juga misalnya menerima siswa dari fase A, B, kelas 1 lah ya, 1, kedua, 2, ketiga dan seterusnya, juga sangat penting melakukan asesmen itu kan. Karena seperti pertanyaannya tadi, bagaimana murid yang memiliki skill dan kemampuan masing-masing yang berbeda-beda. Jadi kalau kita melakukan asesmen itu, kita bisa tahu si anak ini sukanya pelajaran apa,
yang B sukanya materi apa. Terus seperti tadi dia cara belajarnya bagaimana, apakah dia lebih suka yang praktek, suka di di luar ruangan, atau dia lebih suka tulisan. Gitu. Jadi kita juga bisa lihat kemampuan baca tulisnya seperti apa. Ada loh anak SMA yang dikeluhkan gurunya karena tidak hafal perkalian. Betul. Itu berarti tes perorangannya itu kurang di dalam kelasnya. Padahal sebenarnya kalau kita mengikuti modul ajar, memang kami sebagai guru itu sangat kesulitan. 1 jam pelajaran itu hanya 35 menit. Bayangkan untuk menghadapi anak-anak yang bahkan sampai 30 lebih siswanya, Mbak Ani dan teman-teman sekalian. Jadi memang kita betul-betul harus sering-sering melakukan asesmen tersebut agar kita mengetahui kemampuan si A ini di bidang apa, dia suka pelajaran apa, metode pelajarannya seperti apa. Gitu. Iya, jadi kan memang biasanya anak-anak ada yang senangnya pelajaran matematika, ada yang suka yang praktek, suka PJOK. Jadi memang berbeda-beda kemampuan anak seorang. Iya, dan kurikulum Merdeka itu sangat bagus karena dia menghargai setiap kemampuan siswa. Siswa yang jago matematika belum tentu bisa loncat-loncat di PJOK, gitu kan? Siswa yang hafalan bahasa Inggrisnya sangat mahir, belum tentu ketika belajar agama mungkin surah-surah pendeknya baik seperti itu dan lain-lain. Wah, pokoknya ini kalau tentang guru pasti semakin banyak yang akan kita bahas. Saya ke Bu Sri lagi nih, ketika memang melihat potensi anak-anak bangsa kita, banyak anak-anak yang brilian ya, banyak anak-anak yang punya otak-otak yang cerdas. Tapi kadang itu mereka pemahaman terkait dengan etikanya itu yang masih kurang. Nah, ini tentunya peran balik lagi ke guru ini. Apa yang perlu dilakukan sebagai seorang guru sehingga anak-anak itu walaupun mereka cerdas, tapi mereka mengedepankan yang namanya menghormati orang yang lebih tua ya. Karena biasa di sekolah ini sudah, kalau dulu zaman kita lihat ibu guru di ujung sana pasti ada rasa takut ya. Kalau anak-anak sekarang wah ini langsung lewat, tidak kadang tidak ada permisi. Nah, kalau kita kan wah ada guru di depan sana dak-dik-dik jantung kita bahkan merunduk tabe-tabe. Nah, itu budaya yang sudah mulai hilang. Nah, itu bagaimana yang harus kita lakukan itu, Bu Sri? Kalau berbicara terkait etika ini memang kita butuh peranan dari orang tua juga di rumah untuk mengajarkan karena kemampuan anak tersebut itu kemampuan berbicaranya saja itu dimulai pertama dari keluarga. Nah, kemudian bersosialisasi dan sebagainya. Kita memang sangat butuh peranan dari orang tua dalam hal ini kalau melihat kita sebagai seorang pendidik karena ini banyak dikembalikan selalunya ke pendidik ya. Selalu yang disalahkan ini pasti guru-guru di sekolah ya. Padahal anak-anak peserta didik tersebut mempunyai pertemanan yang sangat luas ya. Kita tidak ketahui. Nah, itulah gunanya pentingnya kita ketika di dalam kelas itu mengevaluasi tadi asesmen perorangan di peserta didik tersebut. Bagaimana? Harus ada evaluasi. Harus ada evaluasi, itu. Kita harus melakukan evaluasi masing-masing peserta didik agar menilai kira-kira anak ini yang masih butuh pengarahan dan sebagainya karena kita lihat juga di dalam kelas itu pasti ada anak-anak juga yang pintar dan sebagainya, cerdas dan sebagainya. Karena yang paling kita hafal di kelas itu pasti anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bandelnya, masya Allah itu pasti. Itu yang paling kita ketahui. Maka kita bisa dengan mengevaluasi hal tersebut kita bisa melihat berdasarkan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kapan sebenarnya waktu atau mungkin kesempatan kita bisa mengevaluasi atau mungkin kita menegur anak-anak murid kita sehingga mungkin tidak membuat hatinya terluka. Biasanya kan kalau ditegur di depan teman-temannya pasti ada rasa mungkin sakit hati atau juga mungkin bagaimana ini pembagian waktunya yang tepat supaya anak-anak itu bisa masuk di pikiran mereka dan juga mereka mau untuk berbenah begitu, Bu Sri. Itu yang harus kita evaluasi sebenarnya sebagai seorang pendidik karena banyak sebenarnya seorang pendidik yang ketika melihat peserta didiknya bermasalah itu bisa melakukan peneguran secara langsung dalam kelas. Sedangkan ini kan terkait etika dalam pengajaran. Kalau kita sebagai seorang pendidik itu usahakan bisa memanggil secara pribadi peserta didik tersebut kepada kita untuk melakukan konsultasi terkait apa yang dirasakan dan sebagainya. Itulah gunanya kita sebagai seorang pendidik itu tidak hanya sebagai seorang pembelajar hanya memberikan ilmu pengetahuan dan sebagainya, tetapi mampu menilai karakteristik peserta didik tersebut, mampu menerima apa yang dirasakan
oleh peserta didik tersebut. Misalnya dia ada problem di keluarganya dan sebagainya, itu kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya ke Mem Jo lagi nih, balik lagi nih jadi pendengar yang baik ya. Jadi sesekali memang kadang guru itu jadi teman ya. Jadi kita harus mendengarkan sebenarnya apa problem ataupun juga mungkin kendala yang dihadapi. Biasanya kan anak-anak kalau di rumah dimarah sama orang tuanya, pasti jadi bawaannya uring-uringan sampai di sekolah, malas ya, bahkan juga mungkin tidak komunikatif, tidak ceria. Nah, itulah yang biasanya dihadapi oleh anak-anak kita ya. Nah, selanjutnya menanggapi terkait dengan hal tersebut ini, Mem Jo, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang guru supaya anak-anak kita bisa semangat belajar walaupun ya namanya uring-uringan biasalah terjadi sama anak-anak kita ini. Apa yang perlu dilakukan? Silakan. Ya, jadi gini, kebetulan saya juga sangat aktif nih ya, Bu Sri, Kani dan teman-teman yang lain di kelompok literasi parenting. Ya, itu center kami ada di Kota Bontang. Ya, adminnya adalah Duta Baca Kota Bontang. Jadi kita sering sharing tentang hal itu. Nah, untuk saya pribadi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita peranan guru itu adalah sebagai pembimbing, otomatis kita juga harus belajar dulu dong. Nah, jadi sebelum kita membimbing anak-anak, saya juga sering belajar sendiri bagaimana cara menghadapi anak-anak yang mohon maaf mungkin bermasalah, kemudian biasanya uring-uringan. Ya, uring-uringan di kelas. Lakukan pendekatan. Kalau saya, mengapa saya sangat akrab dengan murid-murid saya? Seperti misalnya nih ya, ini istilahnya guru lama ketika menegur kuku anak itu kotor. Kukumu kotor, pukul jarinya. Kalau saya pribadi, sini ibu bantu guntingkan gitu. Dan saya sudah izin di grup, inilah bagusnya ya digital saat ini kita punya grup WA. Saya sudah menyampaikan, bahkan saya sempat bercanda sama orang tua, andai saya bisa menggunting rambut, mungkin saya guntingkan juga rambut anak-anak ini. Ya, karena saya kemampuannya hanya gunting kuku saja, jadi saya yang menggunting kuku mereka. Namun terkadang mereka tanya, kenapa sih Miss gunting kukunya cuma Senin, Kamis, Jumat? Terus saya bilang lagi, iya karena kita ikuti sunnah Rasul ya. Apa itu sunnah Rasul? Iya, dijelaskan, Mem saya Kristen. Oh iya. Jadi itu keakraban terjadi di dalam kelas, sehingga anak-anak ini pasti kalau ada sesuatu dia curhatnya ke kita. Jadi membangun rasa kedekatan. Iya gitu benar ya. Dan karena kita sudah belajar terlebih dahulu nih ya, teman-teman bisa mengikuti komunitas-komunitas parenting itu sangat bagus. Dr. Aisyah Dahlan juga parentingnya sangat bagus. Itu pasti kita bisa menangani masalah-masalah murid kita. Oke, baik, saya ke Mbak Sri lagi. Tadi ini ada banyak sekali kegiatan termasuk program parenting ya. Ini sebenarnya apakah itu juga diperlukan sebagai seorang guru yang bisa membantu mencerdaskan anak-anak bangsa kita? Iya, kalau belajar terkait parenting itu memang sangat diperlukan untuk sebagai seorang pendidik, karena kalau kita misalnya meskipun kita belum menikah, itu kalau kita di sekolah di perguruan tinggi itu kita tetap dipanggil ibu ya. Jadi peserta didik itu menjadi anak-anak kita di sekolah maupun di kampus dan sebagainya. Nah, yang perlu kita pelajari itu terkait kedekatan emosional kita dengan anak tersebut ya, bagaimana kita menjalin keakraban dan sebagainya, sehingga ketika kita bertanya kepada peserta didik dalam kelas dan sebagainya itu mereka tidak akan malas-malasan atau iya, karena kalau dia siswa tersebut, peserta didik tersebut suka dengan mata pelajaran kita atau apa yang kita ajarkan di dalam kelas tersebut, nah situasi pembelajaran ini akan menarik tentunya buat mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik Mem Jo, kita tahu bersama bahwa sekarang kan sudah era yang semakin maju, era digital begitu ya. Bahkan kita tidak harus selalu belajar di dalam kelas. Banyak sekarang anak-anak yang senangnya misalnya outing kelas, di luar kelas bisa belajar, melihat lingkungan, melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, apakah ini juga bisa membantu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita? Masya Allah, sangat kan ya. Saya saja terkadang ya, saya yang menyusun modul ajar saya, tapi ketika saya melihat mood murid-murid saya sedang tidak mood untuk menulis atau di dalam kelas, saya bawa keluar. Padahal di modul ajar tidak ada praktek untuk hari itu. Ya, jadi seperti misalnya seni rupa, mereka membuat anyaman, pola berulang. Kepikiran bahwa kayaknya tadi kita hari Rabu ini sangat tegang, besok Kamis seni rupa, saya buatkan mereka praktek untuk menganyam langsung. Jadi mereka senang. Ya, kalau kita mau keluar pakai outdoor ya, itu sangat membantu untuk meningkatkan semangat mereka belajar. Oke, jadi memang
harus berinovasi terus kita. kreativitas juga sebagai seorang guru, dan kita bukan hanya sekedar menganggap bahwa dengan baca tulis yang dimiliki ya kemampuan baca tulis, tapi juga kita harus melihat keluar. Sebenarnya di luar sana begitu banyak hal-hal yang berharga yang bisa dijadikan pelajaran juga untuk anak-anak bangsa kita. Baik, saya ke Bu Sri lagi. Ya, kita tahu bersama bahwa sekarang pendidikan juga semakin lebih maju ya. Nah, tentunya seorang guru, kualitas seorang pendidik itu bukan hanya sekedar gelar yang mungkin panjang, tapi bagaimana kita benar-benar punya skill, punya kemampuan untuk menyalurkan pendidikan kita kepada anak-anak bangsa. Nah, menyikapi hal tersebut bagaimana selaku seorang aktivis pendidikan? Iya, selaku seorang pendidik itu yang pertama kita harus pelajari ini atau yang harus kita kuasai ini terkait bagaimana cara mengelola pembelajaran itu agar menarik bagi peserta didik, kemudian bagaimana menciptakan suasana yang menarik bagi peserta didik, kemudian ketika kita memberikan tugas atau tugas lah kepada peserta didik itu, mereka tidak merasa terbebani dengan apa yang kita berikan. Kalau saya di perguruan tinggi itu mengajar khususnya di salah satu kampus swasta itu di Kota Palu. Saya mengajarkan mereka ini karena saya mengajar juga ada di bidang kesehatan. Nah, bagaimana ketika mereka menguasai bahasa Indonesia itu di bidang di bidang kesehatan itu tidak hanya semata-mata mengetahui kita ini hanya belajar tentang menyuntik dan sebagainya. Nah, itu kita di dalam bahasa Indonesia itu bagaimana mengembangkan gagasan mereka menjadi lebih menarik. Seperti itu sih kalau saya selaku seorang pendidik itu, bagaimana kita memotivasi peserta didik agar menjadi menarik dalam pembelajaran kita. Oke, tapi kan biasanya ada anak-anak didik kita yang mungkin ketemu dengan guru ataupun juga mungkin dosen. Wah, lihat sana, ini dosen saya, maksudnya biar senyum itu tidak, bahkan juga mungkin ada yang galak kelihatannya begitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya menyikapi hal tersebut itu? Iya, banyak sebenarnya guru-guru atau dosen yang seperti itu. Makanya kita itu perlu pendekatan kepada mahasiswa tadi itu atau kepada peserta didik itu dengan kedekatan emosional. Kalau saya di perguruan tinggi itu, kalau di kampus itu mereka pasti sudah tahu itu, oh Ibu Sri yang kecil-kecil itu yang yang hobinya senyum-senyum dan sebagainya. Jadi ada ciri khasnya. Iya, ada ciri khasnya. Mau masuk kelas yang ya senyum kecil, dulu yang ya. putih-putih itu ya pasti mereka tahu itu. Itu karena setiap masuk di kelas, karena bahasa Indonesia itu tidak hanya mengajar di program studi pendidikan bahasa Indonesia, tapi kita juga mengajar di prodi program studi yang lain, sehingga ketika kita masuk di kampus itu lebih terkenal istilahnya, lebih ditahu oleh mahasiswa. Makan ada mahasiswa teknik yang sudah 4 tahun mungkin yang saya ajar, dia masih mengenal Ibu Sri. Tapi pernah digodain tidak? Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Apalagi mahasiswa teknik. Aduh, jangan kebanyakan kaum pria memang ya. Karena satu kelas itu biasa saya ajarkan kan ada sampai 40 orang mahasiswa. Nah, kalau di teknik ini mayoritas laki-laki. Nah, sudah jelas Bu, pasti Ibu Sri minta nomor teleponnya dan sebagainya. Tapi ketika saya sudah menikah sudah terminimalisir segala hal itu. Baik, saya ke Jo lagi ini. Kalau kita melihat potensi guru semakin hari harus semakin lebih baik, semakin lebih maju. Nah, untuk Johannes sendiri, apa yang perlu dilakukan agar skill itu bisa semakin lebih baik, semakin mumpuni, sehingga ini bisa membantu anak-anak kita semakin lebih cerdas ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai pembimbing, sebagai motivator, tentu kita harus belajar. Sekarang sangat baik karena ada digitalisasi, kita tidak perlu keluar kota. Kita tidak perlu terbang terlalu jauh, ya. Kita cukup mengikuti webinar-webinar. Sering-sering pergunakan sosial media dengan baik, Ani. Jadi kalau ada informasi apa lagi yang dibaca, langsung ikut lagi. Langsung ikut. Apalagi di Instagram banyak sekali komunitas pegiat di situ, baik dia sebagai guru di akademik ataupun non akademik, guru di formal ataupun non formal, itu sering saya ikuti sehingga materi-materi dan pengetahuannya itu
lari ke Iya, kita. Iya, betul. jadi semakin bertambah lagi Iya, ilmunya. benar. Oke. Baik, menarik sekali apa yang kita bahas ya dalam podcast kali ini. Namun tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini di bincang-bincang podcast kita ya. Saya ke Bu Sri dulu, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita, generasi muda kita, khususnya juga kepada guru-guru tenaga pendidikan kita, agar bagaimana anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan kita ingin mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Iya, baik. Tidak terasa ternyata sudah di penghujung ya pertemuan hari ini. Kiat-kiat sebenarnya untuk menjadi seorang guru yang baik itu harus dimulai dari diri kita, ya. Itu yang utama, bagaimana mengajarkan, membimbing, mendidik, mengarahkan dan sebagainya itu agar peserta didik ini bisa terarahkan lebih baik. Kemudian tadi memperhatikan opini-opini terkait guru badut tersebut, jangan sampai ke depannya kita menciptakan generasi guru badut berikutnya, ya, karena hanya mementingkan konten kreator yang tidak mementingkan etika dari tidak mementingkan etika dalam pembelajaran, tidak meluruskan apa tujuan dari pendidikan itu, sehingga ketika kita saat ini dijuluki sebagai guru badut, kita akan menciptakan guru badut yang berikutnya, ya. Harapan kita tidak seperti itu, ya. Jangan lagi terjadi adanya guru-guru yang mengajak peserta didik itu joget-joget di sosial media dan sebagainya. Ya, harapan saya seperti itu sebenarnya. Jadilah guru yang memang bisa menjadi contoh. Iya, yang mampu menjadi contoh bagi Saya ke murid. Mbak Johanna, apa yang ingin disampaikan sekali dengan topik yang kita bahas, peran guru dalam meningkatkan potensi anak bangsa. Ya, Silakan. mungkin saya lebih ke teman-teman sesama tenaga pendidik. Mari kita mengupgrade diri kita, bangun komunikasi dengan teman-teman lain atau OPD-OPD lain yang relevan dengan pekerjaan kita. Nggak harus kita sesama teman itu guru-guru, semua kita bisa berbaur dengan banyak orang, banyak teman. Dan satu, jangan pernah tersinggung jika misalnya kita ditegur. Itu kan untuk pengembangan diri kita, karena kadang apa yang baik menurut kita ternyata di luaran sana tidak seperti itu. Jadi ketika ada yang menasihati kita, mari kita terima, kita tingkatkan pengetahuan kita juga, karena kita adalah pengajar gitu. Bagaimana kita mau mengajar kalau kita sendiri minim ilmu pengetahuan. Oke, jadi harus semangatkan diri untuk terus menggali ilmu. Benar, ya. Jangan ya. pernah letih. Ada mungkin kegiatan apa? Ada mungkin Diikuti, lagi, ya. Apalagi ini sekarang di media sosial banyak. Iya sekali benar, kita sosial media lihat sangat gitu berfungsi ya. untuk kita. Oke, baik pendengar dan juga penonton podcast RRI Toli-Toli. Menarik sekali peran guru dalam meningkatkan potensi anak bangsa. Sangat besar sekali tentunya peran tenaga pendidik kita untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas menuju Indonesia emas. Ya, semoga apa yang kita bahas untuk hari ini bisa bermanfaat. Kita tingkatkan lagi kualitas pendidikan kita dengan melihat bagaimana peran guru yang begitu besar untuk anak-anak kita. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri, kepada Mbak Johanna yang sudah datang langsung ke studio saat ini, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.